Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah dan tempat ini. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kasih Bapa selalu ada dalam kehidupan kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayangmu, demikian dalam Kau tebus hidupku.
doa pembukaan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami bersyukur kepada Bapa yang sudah memberikan kesempatan kepada kami pagi hari ini. Turunlah kiranya berkat-berkat Tuhan di tengah ibadah kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah. Tuhan melawat kami, sehingga kami menikmati persekutuan yang indah antara Tuhan dengan kami. Dan urapilah setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian, agar kami dapat menikmati persekutuan antara Tuhan dengan kami, dan kami semuanya penuh dengan sukacita. Kami rindu memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Mari kita akan angkat satu pujian, Datang Kebaikmu. Dengan hati bersyukur ke dalam kedatangannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawa saya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya. Kasih setianya, bahwasanya ku selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Seperti saya haus, rindu air dan sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
Bapa dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana pagi hari ini Bapa, kami boleh bersatu hati menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Bapa, kini tiba saatnya kami akan persiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Nya yang akan melayani. Kiranya Engkau jamah, Engkau bimbing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke tangan Yang Kudus. Dan Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur dalam ibadah minggu ini adalah spesial karena kita berada pada 10 hari memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Anda yang ada di rumah maupun di tempat ini, saya mengajak kita sekaliannya untuk kembali merenungkan hidup orang percaya sebagai saksi Kristus. Diambil dari Kisah Rasul pasal pertama, Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk saudaraku. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Setiap orang percaya yang sudah menerima Yesus, dibaptis, hidup di dalam iman kepada Yesus, sudah semestinya hidup sebagai saksi Kristus. Saudaraku, seorang saksi adalah orang yang mengalami, melihat, dan merasakan secara pribadi, bukan menceritakan pengalaman orang lain. Berbeda sekali antara seorang saksi dengan seorang reporter. Kalau saudaraku melihat pekerjaan seorang reporter, ya, namanya reporter, ia bertugas menyampaikan informasi tentang orang lain. Menyampaikan informasi tentang orang lain. Nah, Tuhan menghendaki agar setiap orang Kristen itu hidup atau berperan dalam hidupnya sebagai saksi Tuhan. Jadi memposisikan dirinya hidup sebagai saksi Tuhan di tengah dunia ini. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, di sana disebutkan kehidupan orang percaya itu. Di dalam pasal 5 Injil Matius ayat 13 dan 14, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Di dalam Injil Matius 5 ini dijelaskan bahwa saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Itu berarti setiap orang Kristen harus memiliki hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain itu adalah cara hidup sebagai saksi Kristus. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa hidup sebagai garam dan terang hanya dengan mengandalkan kekuatan kita saja tidak mungkin. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepada setiap orang percaya agar hidupnya dipimpin atau dalam pimpinan Roh Kudus,
mengalami atau memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, dan ia dapat menjadi garam dan terang dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itulah Roh Kudus dicurahkan dan diberikan kepada setiap orang percaya, agar hidup orang percaya itu menjadi saksi bagi Kristus. Saudara dan saya hidup menjadi saksi Kristus. Tapi apa kenyataannya? Kita lihat bahwa ternyata masih banyak orang Kristen yang hidupnya tidak hidup sebagaimana saksi atau saksi Kristus bagi orang lain. Benarkah demikian? Coba kita lihat diri kita masing-masing. Atau mungkin saudara ingat akan saudara seiman yang lainnya. Atau bahkan mungkin melihat ada orang yang pandai merangkai kata yang indah, kata-kata yang berisikan komitmen setia kepada Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Kata-kata yang indah disampaikan di depan jemaat, bersaksi tentang kehidupan yang diberkati Tuhan dan seterusnya. Tetapi kehidupannya yang sesungguhnya belum sepenuhnya hidup sebagai saksi Kristus. Nah, hidup menjadi saksi Kristus bukan sekedar kata-kata saja, bukan sekedar indahnya perkataan itu yang disampaikan, tetapi hidup sebagai saksi Kristus harus melalui kehidupan yang nyata, di mana orang lain dapat melihat bahwa kehidupan seorang Kristen itu dari perkataannya, dari perbuatannya yang selaras dengan kehidupan sebagai saksi Kristus. Jika kekristenan kita biasa saja, mungkin saudaraku, aku tak biasa-biasa saja. Sebagai orang Kristen, saudaraku memilih jalan hidup biasa-biasa saja. Saya mau sampaikan bahwa ketika saudara memilih menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, hati-hati bahwa saudara tidak berbeda dengan hidup orang dunia ini, maka saudara mengalami kesulitan untuk menjadi saksi Kristus. Saudara kan sulit. Kenapa? Karena iman dan nilai-nilai kebenaran Kristus tidak dapat disembunyikan ketika hidup sebagai saksi Kristus. Tetapi justru harus dinyatakan lewat sikap, perkataan, dan perbuatan. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Jadi bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi semua orang percaya. Kapanpun dan dimanapun anak-anak Tuhan itu berada, haruslah menjadi saksi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda harus bersaksi, menjadi saksi bagaimana Tuhan sudah membawa saudara dan saya kepada pengenalan akan Dia. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa menerima Tuhan, bagaimana kita bisa hidup di dalam iman kepada Tuhan dan mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kita. Itu yang harus kita saksikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin menyampaikan hal-hal yang dapat kita lakukan dan tidak boleh dilupakan dalam hidup sebagai saksi Kristus. Hidup kita sebagai saksi Kristus. Apa itu? Hal yang pertama, biarlah hidup kita, kalau saya sampaikan hidup kita, berarti itu berbicara apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan. Hidup kita menceritakan bagaimana Tuhan telah bekerja
hingga kita mengenal keselamatan di dalam Tuhan. Sekali lagi, biarlah hidup kita, kalau saya katakan hidup kita berarti apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, menceritakan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam diri kita, hingga kita mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya seseorang mengenal Tuhan, menerima Tuhan, bukanlah suatu kebetulan dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tentu ada peran dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup orang tersebut. Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang, sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia ucapkan, dia memikirkan tentang firman Tuhan yang berbicara dalam hatinya. Kemudian dia mengambil keputusan, percaya dan menerima Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, hal yang sederhana yang kita perhatikan adalah perubahan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Perubahan-perubahan hidup kita itu bukan mengalir begitu saja, tetapi perubahan itu terjadi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Meninggalkan kehidupan lama dan hidup baru di dalam Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Meninggalkan yang lainnya dan menerima Yesus itu bukan perkara yang mudah. Atau juga bukan karena terpaksa. Saudaraku, karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dan memimpin hidup seseorang, memimpin hidup saudara dan saya, tentang prinsip-prinsip hidup dan hal-hal yang besar, sampai orang lain melihat perubahan dalam hidup kita. Jadi perubahan hidup itu terjadi bukan saudara yang merubah hidup saudara sendiri di dalam Tuhan, karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat bagaimana mungkin Rasul Petrus yang kemanapun Tuhan pergi dia ikut. Tetapi kemudian Rasul Petrus di saat-saat terakhir, momen-momen penting Tuhan menghadapi penderitaan, justru semua murid meninggalkan Yesus, termasuk Rasul Petrus yang disebut Simon Petrus ini, meninggalkan Tuhan Yesus. Yesus sendirian di dalam penderitaannya sampai pada disalib. Tapi coba lihatlah, Rasul Petrus yang setelah mendapat karunia Roh Kudus memenuhi kehidupannya, bukan Petrus yang dulu. Ada perubahan di dalam dirinya. Bukan hanya soal dia pandai berbicara, bukan. Tetapi kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Kata-katanya membangkitkan kehidupan seseorang, hingga orang lain menerima Tuhan Yesus. Di situ terjadi perubahan yang luar biasa. Simon Petrus dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kehidupan sebagai saksi Kristus terjadi di sana. Saudaraku, perubahan hidup dalam dirinya, di dalam diri Petrus terjadi karena kuasa Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Tanpa Roh Kudus, kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Demikian pula kita hari-hari ini, saudaraku. Demikian pula kita hari-hari ini. Ketika saudara dalam keadaan-keadaan yang sulit, saudara tentu bingung dengan keadaanmu sendiri. Ketika kita memikirkan keadaan kita sendiri, kita lupa untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk tetap memenuhi panggilan Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi dengan campur tangan kuasa Roh Kudus, kita bisa, kita mampu. Kita lihat teladan para rasul. Yang tadi kita lihat Rasul Petrus,
Apakah saat-saat itu kondisinya baik-baik saja? Tidak. Situasi mereka hidup saat itu adalah situasi yang juga sulit. Bahkan mungkin lebih sulit dari hari-hari ini. Tetapi mereka berani menghadapi semua itu. Dan kali ini mengingatkan kita semuanya. Adakah kita hidup berjalan dengan pimpinan Roh Kudus atau dengan kekuatan kita sendiri? Jika seorang percaya hidup dengan kekuatan kita sendiri, saya katakan ke hari-hari kemarin bahwa akan mudah stres, dia mudah tidak berdaya, tidak mampu, bahkan tidak dapat berbuat apa-apa. Di alam diliputi ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin orang itu, saya yakin dan percaya, orang itu akan penuh dengan keberanian. Nah, ini dia. Hidup sebagai saksi Kristus adalah hidup yang penuh dengan keberanian. Karena bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan campur tangan kuasa Roh Kudus. Saudaraku, sekali lagi, tanpa Roh Kudus, saudara dan saya akan berjalan dengan kekuatan sendiri. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin saudara bisa menjadi saksi Kristus. Sebab saudara akan diliputi kecemasan, ketakutan. Saudara tidak cukup kekuatan untuk menghadapi itu. Jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Tapi dengan hadirnya Roh Kudus menghiburkan, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Saudaraku, hiduplah sebagai saksi Kristus. Walaupun memang tidak mudah, tetapi lakukan itu. Karena itu adalah tugas kita, tugas saudara dan saya. Tugas yang harus kita laksanakan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tugas untuk bersaksi bagi Kristus, bukan bagi diri sendiri. Demikian juga, bukan sekedar mengatakan atau menceritakan tentang perubahan hidup saudara. Hiduplah sebagai saksi Kristus. Melainkan saudaraku, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang itu mengenal Tuhan. Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Dengan demikian hidup sebagai saksi Kristus. Kita menjadi saksi Tuhan. Kita yang telah ditebus dan diselamatkan menjadi berkat bagi banyak orang, agar banyak orang memuliakan nama Tuhan. Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Tugas ini memang berat, tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Tugas ini dapat kita lakukan, dapat kita tuntaskan, dapat kita selesaikan sampai garis akhir kehidupan kita. Tugas ini dapat kita penuhi kalau kita mau dipimpin Roh Kudus. Kalau kita mau nurut sama pimpinan Roh Kudus. Karena Ia yang menghiburkan kita. Ia yang menguatkan kita, Ia yang menolong saudara dan saya, sekalipun dalam keadaan sulit. Itu sebabnya hari-hari ini, mari kita minta kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita seluas-luasnya, memakai kita. Terlebih lagi, kita nurut akan pimpinan Roh Kudus. Itulah hidup sebagai saksi Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sadar hidup sebagai saksi Kristus tidak mudah. Menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, persoalan-persoalan yang menekan kehidupan ini. Hal ini tidak dapat kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami percaya dan bersyukur jika Roh Kudus turun ke atas kami dapat melakukan tugas hidup sebagai saksi Kristus ini.
Maka dari itu Tuhan, jamah hidup kami. Jadikan kami mengerti akan kehendak Tuhan dan melakukannya. Jadikan kami penurut-penurut kehendak Allah, agar kami menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu lebih banyak lagi orang mendengar dan menerima Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menebus dosa kami dan membawa kami kepada sorga. Kami percaya Roh Kudus akan dicurahkan atas kehidupan setiap orang-orang yang demikian, dengan rendah hati meminta pertolongan daripada Tuhan, dan Roh Kudus akan berkarya memimpin kehidupan orang percaya itu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan kerinduan kami. Semuanya kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk doa penutup kami serahkan kepada Bapak Gembala.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat pimpinanmu, penyertaanmu, lawatanmu. Kami percaya yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan menjamah dan melawat setiap umat yang mengikuti ibadah online ini maupun yang ada di tempat ini. Kami semuanya penuh dengan sukacita dan kami menikmati kemenangan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala persoalan dapat kami taklukkan. Di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus ada sukacita kemenangan. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan setiap umat-Mu yang ada di tempat ini maupun pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Hiburkan para pelayan-pelayan, para hamba Tuhan yang ada. Kuatkan untuk terus dapat bekerja melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil. Kami rindu berkat-Mu Kau curahkan atas kami, kehidupan pribadi maupun rumah tangga kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau memberkati. Saudara-saudaraku, Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya. Tuhan yang memimpin menjagai keluar masukmu. Tuhan yang membuat berhasil usaha pekerjaanmu. Sekarang terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Satu-satu gambar